Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali, welcome back di Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime ini sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, terseru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Partikara Suihou Sereta Sonochiyoshi. Berkisah mengenai seorang pria bernama Laus yang memiliki pekerjaan sebagai healer. Akan tetapi, kelompoknya menilai Laus ini sebagai healer yang tidak berguna. Karena itu, Laus dikeluarkan dari kelompok tersebut. Laus pun harus mencari petualang lainnya yang mau membentuk kelompok dengan dirinya. Kemudian, perempuan bernama Narsena ini hadir di hadapannya. Sama seperti dirinya, Narsena juga dikeluarkan oleh kelompoknya. Dengan nasib yang serupa, akhirnya mereka berdua berkeinginan untuk membuat kelompok bersama-sama. Oke lah, tanpa berbacot ria lagi cuy, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya sampai tuntas. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Ceki bro. Saat ini Narusena menerima ajakan untuk masuk ke anggota Parti Raus. Tetapi semua orang terkejut setelah mendengar perkataan Narusena. Setelah itu, Amherst yang merupakan pegawai serikat petualang cabang Marmot menarik Narusena. Amherst mengatakan kepada Narusena kalau Raus adalah sosok si inkompeten, seorang healer yang hanya bisa memakai sihir dasar heal. Raus tumbuh besar sebagai petualang seperti para yatim piatu labirin lainnya. Meskipun begitu, Raus masih belum bisa menggunakan area heal atau high heal. Raus baru saja dikeluarkan karena dia tidak bisa menggunakan sihir destoktifikasi. Hingga semua orang di kota tahu betapa inkompetennya Raus. Maka dari itulah tidak ada yang mengajaknya bergabung ke party. Kemudian Amherst memperingati Narusena untuk berhati-hati karena petualang yang berkumpul di kota Marmot. Kebanyakan dia adalah para gangster. Setelah itu Amherst pun memberikan formulir pendaftaran party kepada Narusena dan Raus. Di kesempatan itulah Amherst menjelaskan Raus tidak mengumpulkan formulir ke serikat. Sebab Raus tidak akan menerima misi dan ketika ada masalah soal pembagian komisi yang tidak adil, serikat tidak bisa membantu memediasikannya. Setelah itu, Raus dan Narusena menulis nama di formulir. Mereka resmi menjadi anggota party. Beberapa saat kemudian, Raus menjelaskan kepada Narusena belum ada orang yang menjelajahi bagian terdalam labirin Marmot. Jadi tidak ada yang tahu monster seperti apa yang berada di labirin Marmot. Dan ada banyak juga tempat yang belum dijelajahi, sehingga banyak petualang yang berkumpul di kota. Dengan begitu, kota Marmot akan menjadi kota labirin terbesar. Setelahnya Raus mengajak Narusena ke labirin. Walaupun Amherst melarangnya karena Narusena adalah petualang pemula. Menurut Raus, karena labirin mengeluarkan kekuatan sihir, ada beberapa tempat di Marmot di mana monster muncul. Misalnya di pegunungan timur, hutan di utara, dan lahan basah di selatan. Hanya berisi monster lemah yang merupakan tempat terbaik untuk pemula. Setelah sampai di depan pintu labirin, Narusena yang memimpin karena dia adalah martial artisnya. Lalu Narusena dan Raus mulai memasuki area labirin. Saat di dalam labirin, Narusena memperlihatkan keahliannya dalam membunuh para monster. Setelah monster menghilang, Raus mengambil batu sihir. Kebanyakan para petualang mendapatkan uangnya dari menjual batu sihir ke serikat. Menurut Raus, batu sihir goblin memiliki harga yang rendah. Dia harus mengalahkan para monster kuat untuk mendapatkan batu sihir yang bernilai tinggi. Kemudian Raus dan Narusena mulai menjelajahi lebih dalam lagi ke bagian labirin. Beberapa saat kemudian, di labirin lantai atas, Raus dan Narusena bertemu dengan Half Orc. Menurut Raus, Half Orc adalah tipe monster yang dikenal sebagai iblis lantai atas. Tubuh yang kuat dan tangguh menjadikan Half Orc ini setara dengan monster lantai bawah. Sehingga sulit dikalahkan dan umumnya Half Orc tidak akan muncul di lantai atas. Narusena mulai melakukan aksinya melawan Half Orc. Kemudian saat Narusena lengah, Half Orc yang akan memukulnya ditahan oleh Raus dengan pedangnya. Setelah itu monster pun menghilang. Raus melihat tangan Narusena yang terluka karena melawan monster. Dia pun menyembuhkan Narusena menggunakan kekuatan healernya dan melanjutkan perburuan batu sihir. Sore hari pun tiba, Raus dan Narusena keluar dari labirin dan pergi menjual batu sihir kepada Amherst. Amherst terkejut dan memarahi Raus karena membawa Narusena ke labirin dan bertemu dengan Half Orc.
Menurut Amherst, banyak laporan dari para petualang mungkin terjadi sesuatu di labirin. Setelah Rouse dan Narusena pergi, Hansam datang ke ruangan Amherst dan menanyakan tentang Rouse dengan mengajak party barunya. Di sisi lain, Rouse mengajak Narusena pergi ke restoran dan reservasi kamar kepada Mirai. Setelah makan, Narusena dan Rouse pun pergi ke kamarnya masing-masing. Narusena membayangkan tentang masa lalunya yang sudah pernah bertemu dengan Rouse saat kecil dulu. Sejak saat itulah Narusena terus berlatih untuk menjadi petualang dan saat mendengar Rouse dikeluarkan dari party lamanya, dengan tekad yang kuat, Narusena langsung pergi ke kota. Untuknya dia berhasil membentuk party bersama Rouse dan mengalahkan Goblin. Namun sayangnya Rouse tidak bisa mengenali Narusena, mungkin karena Narusena sudah lebih tinggi di hari sebelumnya. Sampai detik ini Narusena masih bertanya-tanya mengapa Rouse yang kuat disebut inkompeten oleh orang-orang di kota. Selanjutnya, salah satu anggota party pedang petir meminta Rouse keluar dari party. Anggota lainnya menyalahkan Rouse atas kegagalan mengalahkan Hydra. Meskipun menurut Rouse, kegagalan itu karena mereka bersenang-senang hingga fajar. Maka itulah yang memperlambat gerakan mereka. Margulis memaksa Armia untuk menunjuk siapa yang bersalah. Dikarenakan takut, Armia menunjuk Rouse. Rouse terbangun dari mimpi buruknya. Mengenang masa lalu di mana dia dikenal sebagai Rouse si pecundang. Meski begitu, dia tetap berharap menjadi petualang. Saat diajak bergabung dengan party, Rouse menerima tanpa ragu. Namun yang mereka butuhkan bukanlah penyembuh, melainkan umpan untuk memancing monster. Sebagai anak yatim, penderitaan di labirin adalah hal yang biasa baginya. Tetapi dia tetap membenci rasa takut dan kematian. Yang paling menyedihkan adalah perlakuan anggota party yang tidak menghormatinya sebagai petualang. Rouse masih tidak tahu mengapa dia menyelamatkan seorang anak kecil pada waktu itu. Hidup anak yatim labirin memang dianggap tidak berarti. Tetapi bagi Rouse, menyelamatkan nyawa orang lain adalah sesuatu yang berharga. Suatu hari, para kesatria datang setelah pengumuman darurat. Rouse menyadari bahwa bukan dia yang menyelamatkan Narusena kecil saat itu. Tetap saja, Narusena berterima kasih padanya setelah disembuhkan. Narusena kecil berjanji akan menjadi petualang dan bergabung dengan partai Rouse suatu hari nanti. Kata-kata itu memberi semangat baru bagi Rouse untuk mencoba menjadi petualang lagi. Ia menemukan seorang guru dan melanjutkan latihan. Meski hanya bisa menggunakan sihir penyembuh heal. Dengan kerja keras, ia menguasai banyak kemampuan petualang dan bergabung dengan partai pertamanya, Pedang Petir. Pagi berikutnya, Narusena mengetuk pintu kamar Rouse untuk mengajaknya sarapan. Setelah itu, mereka menuju labirin untuk memulai petualangan dan mencapai lantai yang lebih dalam. Di sana, Narusena menemukan lingkaran teleportasi, teknologi kuno yang dibuat penyihir saat labirin pertama ditemukan. Lingkaran teleportasi memungkinkan perpindahan antara area dalam labirin, tetapi tidak bisa keluar dari labirin itu sendiri. Rouse dan Narusena menggunakan lingkaran tersebut untuk berpindah ke area menengah, di mana monsternya lebih kuat. Mereka bertemu Monster Lich, makhluk roh tanpa tubuh fisik. Serangan fisik tidak mempan, sehingga Narusena menggunakan tinju berlapis perana untuk melawan. Rouse membantu dengan alat sihir yang meningkatkan efek penyembuhan, menyembuhkan tangan Narusena yang terluka. Ia menjelaskan bahwa alat sihir dibuat dari batu sihir yang dikumpulkan petualang, diproses pengrajin melalui guil dan dijual kembali ke petualang. Sore harinya mereka pergi ke Serikat untuk menjual batu sihir yang didapat kepada Amherst. Setelah mendapatkan banyak uang, mereka menuju restoran untuk makan malam. Di perjalanan, mereka melihat petualang bertengkar. Rouse menjelaskan bahwa belakangan banyak masalah antar petualang di Kota Marmot, tempat para pembuat masalah berkumpul. Makan malam mereka di restoran Mary terasa lebih mewah dari biasanya karena hasil penjualan batu sihir. Narusena bertanya tentang bangunan misterius di kota yang tidak memiliki pintu atau jendela. Rouse menjawab bahwa ia pernah bertanya kepada para tukang, tetapi mereka juga tidak tahu fungsinya. Klien yang memesan bangunan hanya diwakili seseorang yang membawa cetak biru dan uang. Rouse merasa lebih baik membangun tembok kota daripada bangunan yang tidak berguna. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing. Di sisi lain, ketua parti Pedang Petir memperkenalkan penyembuh baru bernama Lyra kepada anggota parti. Berharap Lyra ini dapat membantu melawan Hydra yang gagal mereka kalahkan sebelumnya. Di tempat yang sepi dan berkabut, anggota parti Pedang Petir pergi untuk membunuh Hydra. Margulis, ketua parti, membagi tugas. Dia dan Lyra bertugas untuk menyerang. Armia menggunakan sihir perlindungan, sementara Saberia menyerang bagian belakang.
Saat akan memulai perlawanan, Lyra keberatan berada di garda depan karena dia adalah seorang penyembuh. Margulis membandingkan Lyra dengan Raus yang dulu sering melarikan diri, meskipun pernah berhasil memotong kepala Hydra. Sementara itu, Raus dan Narusena menjual batu sihir kepada Amherst setelah kembali dari labirin. Amherst menyarankan agar Raus ini menambah anggota party dan menyewa rumah untuk meningkatkan efektivitas mereka. Di rumah party pedang petir, anggota yang gagal melawan Hydra terluka parah. Margulis mulai berpikir bahwa Raus sebenarnya berguna dan berencana mengajaknya kembali. Keesokan harinya, Armia bangun setelah terkena racun Hydra. Saat Lyra mengambil makanan untuknya, dia tidak menemukan Margulis dan Saberia di rumah. Ternyata Margulis sedang menemui Raus untuk mengajaknya kembali ke party. Margulis menjanjikan perlindungan dan pembagian bayaran yang adil. Namun, Narusena muncul dan menegaskan bahwa Raus tidak akan kembali ke pedang petir. Raus dengan tenang menolak tawaran itu, menyatakan bahwa dia sudah memiliki rekan baru. Sebelum pergi, Narusena mengejek Margulis. Kemudian Margulis menawarkan posisinya di garda depan kepada semua orang. Seseorang pria bernama Geek menerima tawaran itu. Margulis mencoba melatih Geek dengan menyerangnya. Tetapi pedangnya dengan mudah dilempar oleh Geek, tentunya mengejutkan semua orang. Margulis akhirnya menerima Geek karena keterampilannya dan tekanan reputasi party yang harus menaklukkan Hydra. Keesokan harinya, Narusena melihat Sheila berbicara dengan Raus. Sheila mengatakan ada tamu untuk Raus yang ternyata adalah Lyra dan Armia. Armia meminta bantuan Raus karena Margulis berencana memburu Hydra lagi dengan anggota baru. Dia merasa tidak aman tanpa Raus yang pernah menyelamatkannya. Narusena mengingatkan Armia tentang perlakuan buruk yang diterima Raus saat masih di pedang petir. Armia mengakui bahwa dia dulu terlalu takut untuk melawan Margulis dan meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa sebagai petualang baru, dia tidak tahu apakah tindakan Margulis benar atau salah. Sekarang dia menyadari kesalahan Margulis, tetapi tidak bisa meninggalkan mantan rekannya begitu saja. Raus memintanya untuk tidak menangis, tetapi menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke pedang petir. Mary, pemilik restoran, membawa makanan untuk Armia dan menyarankan dia makan agar tidak keluar dengan wajah sedih. Narusena menyarankan agar Lyra meninggalkan partai pedang petir karena dia hanya akan mendapatkan kenangan yang buruk. Namun, Lyra tidak bisa meninggalkan Armia sendirian. Keesokan harinya, Margulis membawa Geek ke rumah party untuk bersiap melawan Hydra. Lyra yang mengenal Geek terkejut melihatnya, tetapi Geek berpura-pura tidak mengenalnya. Para anggota party kemudian menuju lokasi Hydra untuk memulai pertempuran. Di dalam labirin, Narusena dan Raus menghadapi para goblin. Dengan kemampuan martial arts Narusena, ia menendang semua goblin yang menyerangnya. Setelahnya, perut Narusena berbunyi. Walaupun masih pagi, Raus mengajaknya makan siang. Sebelum pergi, Mary membawakan banyak bekal untuk mereka. Raus menjelaskan kepada Narusena bahwa Hydra adalah monster ganas dengan racun berbahaya. Seluruh tubuhnya ditutupi otot yang kuat dan sisik yang keras. Tentunya membuat sulit dilukai secara fisik maupun sihir. Meski berbahaya, Hydra sering dianggap sebagai monster tingkat tinggi yang paling mudah ditemui, sehingga banyak petualang mempelajari cara melawannya. Raus juga menyebutkan penawar racun Hydra dapat dibeli di Marmot, tapi harganya sangatlah mahal. Margulis sendiri tidak membelinya dan hanya mengandalkan sihir penetral racun Lyra. Raus menenangkan Narusena yang tampak khawatir. Ia menyebut Margulis adalah pendekar pedang yang hebat selama ia tidak meremehkan lawan. Begitu pula Saberia yang memiliki kecepatan dan ketangkasan terbaik. Setelah makan siang, Narusena mengeluh bosan selalu berada di labirin dan mengajak Raus untuk pergi ke lahan basah terdekat. Sementara itu, para anggota pedang petir mulai melawan Hydra. Margulis melukai leher Hydra, tetapi gagal memotong kepalanya. Geek sebagai anggota baru menolak merebut kesempatan Margulis. Saat Margulis mencoba lagi, ia kembali gagal. Sementara itu, Lyra menyembuhkan Saberia dan memperhatikan gerakan Hydra yang mulai melambat. Namun, situasi memburuk ketika Armia terkena batu yang dilemparkan ekor Hydra, membuatnya jatuh ketakutan. Menurut Geek, ketakutan manusia dapat dimakan oleh monster seperti Hydra untuk memperkuat diri. Hydra mulai bermutasi, tubuhnya bertambah besar dan kuat. Geek menyuruh Margulis untuk mundur, tetapi Margulis tetap maju hingga pedangnya pecah. Di saat genting, Raus dan Narusena tiba untuk membantu. Geek menyuruh Raus menyembuhkan Armia dengan heal. Sementara ia dan Narusena menghadapi Hydra. Dalam pertarungan sengit, Hydra menggunakan Narusena sebagai sandera.
Raus yang terluka parah mengerahkan seluruh kekuatannya hingga muncul tanduk di kepalanya. Dengan kekuatan itu, ia berhasil memotong semua kepala Hydra sebelum pingsan. Setelah sadar, Raus menanyakan keadaan Narusena. Lyra telah memberikan penawar racun meski harganya mahal. Margulis memuji Raus sebagai petualang yang hebat. Mereka mendapatkan banyak batu sihir dari Hydra yang dikalahkan. Tetapi Margulis menunjukkan niat buruk ingin menjual Armia yang dianggap tidak berguna lagi. Lantas Narusena marah hingga memukul Margulis hingga terjatuh. Margulis meminta pembelaan kepada anggota lain. Tapi Geek yang sebenarnya adalah Zeke, seorang petualang direct dari Guild ibu kota. Ia pun mengancam rencana Margulis. Zeke menjelaskan bahwa Margulis dan Saberia akan dihapus dari Guild dan dihukum kerja paksa karena terkait perdagangan manusia. Raus memohon kepada Zeke untuk memaafkan Margulis dan Saberia, memberi mereka kesempatan untuk berubah. Zeke akhirnya setuju, tetapi memerintahkan mereka pergi jauh dari Marmot. Malam harinya, Zeke berbicara dengan Lyra. Zeke meminta bantuan Lyra membentuk parti baru untuk mengawasi cabang Guild di Marmot. Karena ada kemungkinan masalah mutasi monster berhubungan dengan pihak di cabang ini. Lyra pun setuju, tetapi dengan syarat Armia bergabung di dalam parti. Zeke menyetujui syarat tersebut karena menambah anggota akan menguntungkan. Ia juga merasa Raus tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mengingat potensinya yang besar, dengan semua yang telah terjadi, Raus dan Narusena memulai langkah yang baru. Saat ini, restoran Mary ramai oleh para petualang. Di salah satu meja Raus, Zeke dan yang lainnya berdiskusi soal party. Lyra membentuk party bersama Zeke dan Armia. Raus bertanya apakah Armia setuju bergabung. Armia menjawab bahwa dia berutang budi kepada Lyra dan Zeke yang telah menyelamatkannya. Raus mengajak Narusena ke Guild untuk menukarkan batu sihir dari Hydra dan menawarkan Narusena mengambil quest untuk pengalaman. Di Guild, Raus memperingatkan Narusena tentang bahaya penjahat di kota Marmot yang mungkin mengincar batu sihir. Marnell mendatangi Raus, meminta maaf atas sikapnya yang selama ini mengabaikan perlakuan Margulis terhadap Raus. Marnell bahkan meminta saran Narusena untuk mendapat pengampunan dari Raus. Narusena bercanda bahwa Marnell harus berlutut selama 3 hari 3 malam. Namun Raus menyatakan dirinya hanya seorang penyembuh yang tidak berguna dan tetap menerima permintaan maaf Marnell. Raus menukarkan batu sihir ke Amherst yang terkejut karena batu itu berasal dari Hydra yang bermutasi, menjadikannya sangat berharga. Mutasi ini jarang terjadi, kecuali di tempat-tempat dengan konsentrasi mana yang tinggi seperti labirin. Raus menceritakan pengalamannya bertemu manusia setengah monster di lantai atas labirin, menandakan ada hal-hal yang aneh di dalam labirin. Hansam petualang Guild menanggapi laporan ini dengan skeptis. Dia mengingatkan Raus untuk tidak terlalu khawatir dan fokus pada urusannya sendiri. Amherst memberitahu Raus tentang quest untuk membunuh Phoenix yang baru-baru ini bersarang di lantai menengah. Namun Amherst memperingatkan bahwa quest ini sangat berbahaya tanpa party yang lengkap. Raus membawa quest itu ke Lyra dan anggota partinya, yang setuju untuk menjalankan misi bersama. Mereka kemudian mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Saat menuju toko obat, Narusena tiba-tiba dipeluk oleh seseorang perempuan bernama Ralma, seorang penyihir yang hebat sekaligus kenalannya. Ralma mengungkapkan bahwa ayah Narusena memintanya datang untuk mengecek kondisi putrinya. Mereka bertiga pergi makan bersama dan Narusena menjelaskan bahwa dia tidak kabur dari rumah, melainkan meninggalkan surat. Dia juga mengaku bahwa dia dulu ini mengutus orang untuk mengawasi Raus. Ketika Raus diusir dari pedang petir, Narusena memutuskan pergi dari rumah untuk mengejar cita-citanya. Malam harinya, Ralma menemui Miss yang merupakan kepala Guild cabang Marmot untuk mengetahui rencananya. Esoknya, Raus dan anggota party bersiap melakukan perjalanan menuju quest memburu Phoenix. Di dalam labirin yang gelap, para anggota party sampai di lingkaran teleportasi. Kemudian, para anggota party berjalan untuk mencari Phoenix. Menurut Zeke, monster dengan sayap tidak menyukai tempat yang sempit. Maka Phoenix pasti akan memilih tempat yang memiliki langit-langit yang tinggi dan pandangan yang luas. Lyra menjelaskan, jika dalam labirin ada jalan yang baru ditemukan dan belum tereksplorasi, para petualang pasti mengharapkan harta karun dan barang yang belum diambil. Tetapi, pasti ada monster di sana, maka sangat sulit menuju ke sana. Lalu Raus melihat jejak terbakar di lantai yang artinya sarang Phoenix semakin dekat. Setelah itu Raus melemparkan batu untuk memanggil Phoenix. Tidak berselang lama, Phoenix pun datang.
Di tempat lain, Amherst melihat Ralma yang datang ke Serikat Petualang. Ralma mengatakan dia ingin bertemu dengan ketua cabang Guild karena Ralma ingin membunuhnya. Amherst yang mendengar hal itu pun menolak untuk memberitahu tempat ketua cabang Guild. Lalu dengan cara kasar, Ralma menggunakan kekuatan apinya untuk menakuti Amherst. Kemudian Hansam datang menghentikan Ralma. Menurut Hansam, jika Ralma sudah serius, dia bisa membuat seluruh bangunan Guild menjadi abu. Setelah itu Hansam mengajak Ralma untuk ke ruangannya. Hansam menjelaskan ada petualang yang mengatakan terjadi sesuatu di dalam labirin. Dia ingin Guild mengatasinya. Apalagi saat ini, kota Marmot penuh dengan para berandal. Menurut Ralma, demi kota labirin, Serikat Petualang adalah organisasi dengan kekuatan mutlak. Saat seorang menjadi ketua cabang, itu sama saja seperti raja dari kota. Tetapi Hansam tidak tahu apa yang terjadi di dalam kota. Dan saat para petualang bertanya kepada serikat, Hansam akan menyuruhnya untuk pergi dari kota. Hal itu seolah petualang dilarang untuk tinggal di kota Marmot. Ralma pun berpikir mungkin sesuatu yang besar akan terjadi sebentar lagi. Sesuatu yang akan memakan banyak korban, yang lebih baik korban itu orang yang tidak masalah jika menghilang. Misalnya amukan labirin. Hal semacam itu memang jarang terjadi. Namun akan masuk akal jika menganggap kejadian di kota akhir-akhir ini sebagai tanda-tandanya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah mutasi monster. Lalu di sekitar kota dan labirin dipenuhi dengan mana yang jumlahnya besar. Di sisi lain, Raus melindungi Narusena dari serangan api Phoenix. Menurut Raus, Phoenix terkadang menyerang dengan paruh dan cakarnya atau tubuhnya yang diselimuti oleh api. Lantas serangan yang paling merepotkan yaitu serangan bola api. Kemudian Phoenix terus menyerang menggunakan bola apinya. Lyra menjelaskan jika Phoenix terus menyerang bola api, labirin bisa jadi lautan api, apalagi panasnya juga jadi masalah. Tapi yang jadi masalah terbesar, kurangnya oksigen karena api. Phoenix mencoba mengusir party untuk melindungi teritorinya. Karena Phoenix memiliki insting jika dia bertarung pasti tidak akan selamat. Lalu Sik menyuruh Armia untuk menyerang sayap Phoenix menggunakan sihir air. Sik akan membunuh Phoenix dengan pedangnya. Menurut Sik, butuh waktu untuk merapal sihir yang bisa melukai Phoenix dan selama Armia jadi tidak berdaya, maka Sik akan menyerang Phoenix dan Sik tidak akan membiarkan Phoenix menyentuh Armia. Setelah itu, Sik, Raus, dan Narusena mulai mengambil alih perhatian Phoenix untuk menjauh dari Armia. Tidak tinggal diam, Armia menggunakan sihir air untuk menyerang sayap Phoenix. Setelah Phoenix melemah, Sik menusuk tubuh Phoenix dengan pedangnya. Kemudian Phoenix melakukan mutasi dengan menyerap mana yang di sekitar labirin. Lalu Phoenix berubah menjadi kuat dan besar. Phoenix mengeluarkan serangannya kepada Armia yang ketakutan. Lyra yang melihatnya pun langsung melindungi Armia dan Sik menghalangi serangan Phoenix dengan pedangnya. Lalu Armia mengeluarkan sihir airnya lagi untuk menyerang Phoenix. Setelah itu, Narusena berlari dan menyerang kepala Phoenix menggunakan kakinya. Dilanjutkan dengan Raus yang menusuk Phoenix dengan pedangnya. Kemudian Phoenix kalah dan menghilang. Beberapa saat kemudian, para anggota party kembali ke restoran Mary dan bertemu dengan Ralma yang sudah menunggu untuk makan malam bersama. Di saat makan malam, Ralma mengatakan bahwa sebenarnya Narusena ini adalah putri dari Earl Anelstria yang membuat semuanya terkejut. Di sisi lain, Hansam datang ke kediaman Ketua Mist. Dia melaporkan tentang mutasi monster dan Dewi Ralma yang datang ke kota. Pada pagi hari yang cerah, Raus dan Narusena menukarkan batu sihir yang didapat oleh Phoenix kepada Amherst. Amherst memberikan sebuah kantong berisi koin emas, alih-alih koin perak atau tembaga. Amherst menjelaskan jika menggunakan koin perak dan tembaga adalah untuk membayar nominal besar itu sangatlah berat. Apalagi hanya mengandalkan Raus itu tidak bisa membawanya pergi. Lalu Raus pergi lebih dulu meninggalkan Narusena.
Dia khawatir setelah melihat Raus yang pergi terlebih dulu. Setelahnya Narusena dan Raus pergi ke kedai makanan. Narusena mengatakan kepada Raus dengan jumlah koin emas, haruskah dia dan Raus menyewa rumah tinggal bersama? Narusena selalu ingin melakukan hal itu, karena Amherst pernah bilang jika Narusena punya uang lebih daripada tinggal di hotel sewa rumah akan lebih praktis dan menguntungkan. Begitu mendengar ucapan Amherst, Narusena langsung pergi memeriksanya dan dia sekarang sepenuhnya sanggup menyewa sebuah rumah. Lalu Narusena berpikir untuk mencari sebuah tempat yang lebih tenang agar bisa berbincang panjang dan lebar dengan Raus sambil duduk berdekatan. Bukan di bar yang berisik, melainkan dua orang di kamar yang tenang dan menyiapkan beberapa minuman panas, kemudian melihat kayu bakar di perapian. Narusena yang merupakan petualang pemula mungkin akan mencari Raus untuk membahas beberapa masalah. Sementara Raus akan menjawab pertanyaannya sambil tersenyum dengan lembut. Itu bukan hanya saran yang diberikan senior kepada junior, juga salah satu cara bagi Narusena mempererat hubungan pertemanan sebagai rekan satu party. Lalu menurut Raus untuk koin emasnya seharusnya disimpan baik-baik agar bisa digunakan dalam keadaan darurat. Awalnya hanya demi mengalahkan Phoenix, mereka meminta Zeke membantu sementara waktu. Tetapi saat waktu makan malam bersama, Zeke berpikir untuk membuat party kecil menjadi resmi. Walaupun Raus belum menjawabnya, tetapi tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian pada malam hari, Zeke dan yang lainnya merayakan terbentuknya party kecil di restoran Mari. Lalu setelah makan malam, Lyra mengantar Armia yang tidur ke kamarnya. Sebelum Lyra pergi, Narusena ikut bersamanya untuk membahas sesuatu. Lyra terkejut karena Narusena telah mengajak Raus untuk tinggal bersama. Lyra berpikir jika Raus adalah tipe yang suka memperpendek jarak pelan-pelan. Menurut Narusena, Lyra kelihatannya punya pengalaman cinta yang berlimpah. Maka dari itu, dia ingin berdiskusi dengan Lyra. Karena Lyra punya temperamen wanita dewasa, Narusena berpikir Lyra pasti mengerti jauh lebih banyak darinya. Kemudian Lyra bercerita tentang Zeke saat pertama kali mereka bertemu. Itu merupakan hal yang sudah sangat lama. Kala itu Lyra masih berada di ibu kota, berada di satu party. Kemudian karena Lyra memiliki paras yang cantik, saat itu ada banyak pria yang mengejarnya. Salah satunya juga ada beberapa orang yang bergabung ke partai Lyra demi mendekatinya. Selagi Zeke dan yang lainnya dinas, orang yang mendambakan Lyra itu hampir melecehkannya. Tetapi orang itu tidak berhasil. Jadi Lyra tidak berencana untuk mempermasalahkannya. Namun Zeke berbeda. Dia tidak bisa memaafkan dirinya yang membiarkan pria mesum itu bergabung di dalam party. Jadi setelah Zeke mengusir orang mesum itu dari party, Zeke ikut menghilang dari hadapan Lyra. Sejak awal Lyra tidak emosi, tetapi Zeke malah menghilang sesuka hati. Di sisi lain, Zeke memberikan nasihat kepada Raus tentang Narusena. Menurut Zeke, Narusena begitu mengagumi Raus. Narusena juga sedikit kasihan karena Raus menolaknya dengan tegas. Mungkinkah Raus membencinya? Untuk menghilangkan kesalahpahaman, Raus menjelaskan saat dia berada di titik yang terendah, merasa putus asa kepada masa depan. Orang yang memberi Raus keberanian agar bisa terus menjadi petualang adalah Narusena. Bahkan ketika Raus kehilangan kepercayaan dirinya, sebenarnya Narusena orang yang berinisiatif mencari Raus untuk membentuk party. Atas dasar itulah bagaimana mungkin Raus bisa membencinya. Setelah Zeke mengatakan apakah Raus menyukai Narusena dan kenapa Raus menolak undangan dari Narusena. Menurut Raus, saat mendengar Narusena bilang ingin tinggal bersama, sejujurnya Raus itu sangat bahagia. Tapi sebelum itu dia ingin memastikan dulu satu hal apapun yang terjadi. Kemudian Zeke bercerita tentang masa lalunya. Setelah Zeke pergi dari hadapan Lyra, dia menerima tugas dari guil ibu kota untuk datang ke kota Marmot. Dari kejadian itulah bisa-bisanya Zeke kembali bertemu lagi dengan Lyra. Selain itu, setelah Lyra mendengar permintaan Zeke, Lyra bersedia melakukannya. Sebenarnya Zeke ini selama ini tidak bisa memaafkan diri sendiri. Namun Lyra malah memaafkannya.
Setelahnya Amherst datang menemui Raus dan memberikan laporan penyelidikan yang Raus tugaskan. Soal penyelidikan Narusena tentunya. Amherst menjelaskan Narusena sebenarnya adalah putri tunggal dari pasangan Count dan Countess Analastria. Secara logika, Narusena atau pasangannya seharusnya akan mewakili gelar ayahnya Narusena. Secara logika, Narusena atau pasangannya seharusnya akan mewakili gelar ayah Narusena. Namun suatu hari, Narusena mendadak bilang dia ingin menjadi petualang. Count Analastria pernah menentang Narusena menjadi petualang. Anehnya Raus tidak menyadari bahwa Narusena adalah orang yang sama dengan yang ditemuinya saat kecil. Selain Narusena sudah tumbuh dewasa, alasan terpentingnya adalah warna rambutnya yang penuh berbeda. Namun warna rambutnya berubah hanya dalam waktu 1 malam. Menurut Amherst, perubahan warna itu tidak diketahui alasannya. Tetapi sejak warna rambut berubah, Count Analastria tidak lagi menentang Narusena untuk menjadi petualang. Karena hidupnya tidak lama lagi, setidaknya dia ingin membiarkan Narusena melakukan hal yang disukainya. Menurut Raus, jika Count Analastria menentang Narusena dan menyuruhnya untuk pulang, dia akan membela. Tetapi saat Narusena masih ingin menjadi petualang, Raus akan menyuruh Narusena membujuk orang tuanya dan tentu saja Raus akan berusaha membantu Narusena. Beberapa saat kemudian, Narusena mengajak Lyra untuk bertemu dengan Zeke. Kemudian di bawah langit malam, Lyra berbicara dengan Zeke. Lyra meminta Zeke untuk menjadi rekannya, bukan rekan sebagai petualang, tetapi rekan dalam hidup. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Zeke senang. Dia pun menyetujuinya. Di dalam labirin yang gelap, para petualang bertemu dengan monster Half-Orc. Kemudian salah satu anggota party Kate didorong untuk menjadikannya mangsa Half-Orc. Di tempat lain, Narusena dan yang lain berkumpul di restoran. Narusena merasa gelisah karena saat itu Raus mengatakan untuk memberikan waktunya. Sebab ada hal penting yang ingin Raus katakan. Dan Raus tidak mengatakan tempat di mana dan kapannya. Zeke yang melihat Narusena gelisah mengatakan kepada Raus untuk segera menyelesaikannya. Kemudian saat Raus ingin mengatakan sesuatu kepada Narusena, tiba-tiba Kate datang dengan penuh luka dari arah pintu. Lalu Lyra dan Sheila mengobati Kate di salah satu kamar milik Mary. Menurut Mary, Kate adalah teman masa kecil dari Sheila. Kate adalah yatim piatu labirin dan seumuran dengan Sheila. Karena Mary merasa kasihan, jadi dia sering mengundang Kate untuk makan di restorannya. Namun belum lama ini, Kate datang menemui Mary dengan penuh semangat dan bilang jika Kate sudah bergabung ke sebuah party. Kemudian setelah Raus mendengar cerita Kate, dia pergi ke Serikat. Saat sudah sampai di Serikat, Marnell telah menangkap para anggota party yang meninggalkan Kate sendirian di labirin. Lalu Raus ingin semua anggota party untuk meninggalkan kota Marmot sebagai hukuman. Seharusnya sudah jadi tugas Amherst untuk mengatur orang yang tidak becus. Tetapi Amherst hanya mengikuti perintah dari atasan. Kemudian Hansam datang. Dia mengatakan sebagai petualang yang terdaftar di Serikat, mengetahui adanya konflik antar petualang, harusnya Marnell melaporkannya ke Serikat. Terlebih Raus menghukum secara ilegal. Yang seharusnya dikeluarkan itu yang memberikan hukuman secara ilegal. Raus yang mendengar perkataan Hansam meminta Hansam untuk negosiasi bersama. Setelah itu Raus yang sudah berada di ruangan Hansam berkata, jika kota labirin dan yatim piatu labirin tidak bisa dipisahkan. Ada banyak kasus seperti Kate di mana-mana. Namun Serikat di kota lainnya tidak mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi lagi. Tapi kenapa di kota Marmot berbeda? Lalu Hansam menjelaskan meskipun dia adalah anggota Guild yang bisa dilakukan itu terbatas. Hansam tidak bisa menginvestasikan uang dan bakat yang signifikan untuk tindakan yang tidak menunjukkan hasil. Hansam sudah memberikan peringatan kalau ada yang membenci kota Marmot, mereka bebas untuk pergi. Mau itu ke kota yang punya tindakan pencegahan atau manapun. Lalu satu-satunya yang bisa Raus lakukan hanyalah pergi dari kota. Dan Raus sudah salah paham sejak awal. Hansam memanglah serikat petualang, tetapi dia tidak pernah memaksa Raus untuk menjadi petualang. Kemudian Hansam memperlihatkan bekas luka yang di tangannya kepada Raus. Raus baru mengingat jika Hansam adalah Noxem. Dulu Noxem sering disebut sebagai orang inkompeten oleh orang yang mempekerjakannya. Saat Noxem terjatuh karena didorong, Raus datang untuk membantu tetapi ditolak oleh Noxem. Saat malam hari Noxem dibangunkan oleh Raus karena muncul goblin.
Karena jumlah goblin yang muncul terlalu banyak, Noxem dan Raus didorong untuk menjadi umpan para goblin. Karena tidak ada pilihan lain, Raus dan Noxem melawan para goblin dan beberapa saat kemudian, Raus dan Noxem bersembunyi setelah terkepung oleh para goblin. Menurut Raus, anggota party yang membuang Raus tidak akan lolos karena saat goblin berburu dalam kelompok mereka lebih memilih menyerang. Dan kalau goblin menemukan orang terluka atau sakit, mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Jadi goblin tidak akan sengaja membiarkan Raus dan Noxem pergi. Setelahnya para goblin menyerang kelompok party yang lewat dan meninggalkan Raus serta Noxem. Tetapi Raus ingin menyelamatkan anggota party yang diserang goblin, walaupun mereka sudah mengkhianatinya. Saat Raus ingin pergi, Noxem terluka di bagian tangan dan Raus langsung menggunakan heal untuk membantu Noxem. Lalu Noxem menyuruh Raus untuk berhenti dan menyuruhnya lari dari goblin. Menurut Noxem, inkompeten, tidak punya hak hidup, begitulah cara kerja dunia. Di kesempatan itu Raus menjawab itu tidak benar. Dunia memang keras pada mereka yang inkompeten, tapi akan selalu ada penebusan. Di dalam ruangan Hansam, dia mengatakan jika dulu Raus memberikan penebusan pada Hansam yang inkompeten. Namun setelah kembali ke kota, dia dan Raus kehilangan kontak dan banyak yang terjadi karena Hansam. Suatu hari Hansam pernah berada dalam bawah asuhan seorang pria tua dan dia belajar banyak darinya. Tanpa sadar, Hansam sudah menjadi seseorang yang kompeten. Orang tua yang dimaksud adalah Miss, ketua cabang Serikat Marmot. Lalu sebagai balas budi, Hansam tidak akan menyakiti Raus tetapi menyuruh Raus pergi dari kota. Karena itu adalah penebusan terbesar yang bisa dilakukan oleh Hansam. Kemudian Armes memanggil Raus dan Marmel untuk berdiskusi. Amirs menjelaskan ada beberapa anggota serikat yang menentang sikap ketua cabang dan Hansam. Apalagi Miss belum lama menjadi ketua cabang. Jadi perselisihan antara Hansam dengan staf senior itu wajar. Serikat sudah menerbitkan quest untuk mencari seseorang untuk mengurus para monster yang muncul di kota. Tetapi karena ada mata-mata dari ketua cabang Marmot, Amherst tidak boleh sampai ketahuan untuk menyebarkan kabar kepada para petualang. Lalu memperingatkan semua orang soal situasi yang tidak biasa di labirin dan sisanya bergantung pada para petualang. Setelahnya Raus bertemu dengan Narusena untuk membahas tentang sesuatu. Menurut Raus, akhir-akhir ini banyak monster yang muncul di kota dan bisa melukai orang-orang. Dia sudah berdiskusi dengan Amherst untuk memperingati para petualang yang ada di kota untuk berhati-hati. Jadi mulai besok Raus dan Narusena harus membasmi monster di dekat jalan untuk sementara. Kemudian Narusena dan Raus pergi untuk melihat Kate yang sudah pulih dan anak-anak lain yang sedang berlatih pedang dengan Sik. Di kesempatan itulah Sik memanggil Narusena untuk melatih bela diri. Menurut Sik, membeli pedang itu butuh uang, tapi pukulan itu tidak butuh uang sepeser pun. Itu adalah pilihan yang realistis, jadi dia menyuruh Narusena untuk mengajarkannya kepada Kate dan yang lainnya. Di sisi lain, Hansam pergi ke tempat ketua cabang Miss untuk memberikan surat dari Menteri Ibu Kota yang berisi untuk mengawasi Putri Duk Amesteria. Menurut Miss, cerita tentang naga dan putri tidur bukanlah sekedar dongeng belaka atau rumor yang dibuat-buat. Putri tidur dicerita membawa kedamaian di dunia dengan mengorbankan dirinya. Rambut biru Narusena itu adalah bukti dari orang yang terpilih sekarang. Di dunia, satu-satunya yang mampu mengalahkan naga jahat adalah gadis yang bernama Narusena. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada pengintaian yang dilakukan geng Raus. Sebab kali ini musuh yang datang adalah sekelompok goblin. Oleh karena itulah, Sik bersiap mengamati musuh dari atas pohon. Setelah menyaksikan kemunculan musuh, Sik melaporkan ke bestinya. Di kesempatan itulah, Lyra memiliki ide agar melakukan serangan jarak jauh kepada musuh. Sehingga Narusena memutuskan untuk menyetujui keinginan Lyra. Di luar dugaan, Raus memilih untuk melakukan penyerangan secara langsung kepada para goblin. Alhasil geng mereka merundingkan terlebih dahulu rencana sebelum terjun ke lokasi musuh. Tiba-tiba, Narusena kaget menyaksikan tandu yang tergeletak. Setelah mengamati Raus, ia pun sadar tempat tersebut adalah lokasi pertemuan pertama mereka. Namun geng Raus harus segera bergerak karena kemunculan para goblin di luar kendali. Kemudian diperlihatkan kunjungan Raus dan Narusena ke tokonya Nyonya Mirai untuk memeriksa adanya serangan monster. Untungnya mereka aman, membuat Raus dan Narusena kembali tenang. Tidak lama kemudian, anggota Marnel muncul menginformasikan kekacauan di alun-alun. Sehingga Raus gerak cepat memeriksa untuk melindungi kota. Tampaknya Raus dan para anggotanya berkumpul menemui Marnel.
King Raus ikutan panik karena begitu banyak goblin level tinggi berkumpul di sana. Bahkan mereka tidak ada habisnya melakukan pergerakan ke wilayah manusia. Melihat hal itu, Narusena menjadi cemas dan ingin menghentikan para musuh. Walaupun geng Marnel gundah gulana saat ini, Raus mampu menghilangkan rasa takutnya. Langsung saja geng Raus pun memutuskan untuk berkumpul di garda terdepan. Tanpa rasa takut, mereka menyatukan kekuatan menyerang para goblin. Hanya saja setelah terjun, Raus dan kawan-kawan kaget mendengar suara berisik para goblin yang menyerupai manusia. Bahkan Raus sampai mempertanyakan kepada Zeke. Menyaksikan hal di luar nalar itu membuat Zeke ikut bingung dengan penampakan yang dialami oleh mereka. Segeralah Raus dan kawan-kawan menyatukan kekuatan menghabisi monster goblin. Namun nampaknya goblin tersebut sungguh kesal kepada para manusia. Di kesempatan itulah, Zeke dan kawan-kawan berkumpul mendengarkan pemimpin goblin mengucapkan ancaman. Apalagi dia merasa kekalahan kali ini adalah dendam besar yang ingin dibalasnya. Setelahnya goblin tersebut lenyap menghilang dari edaran. Namun kali ini serangan ulti muncul kembali. Nampaknya para goblin berkumpul dengan sangat semarak. Tidak hanya itu saja, justru kali ini goblin yang muncul lebih banyak dan beragam. Hal tersebut membuat Raus beserta anggotanya kewalahan. Kelihatannya, para petualang berkumpul untuk melawan para monster. Dikarenakan terjadi kekacauan pada monster keluar dari dungeon. Sehingga kemunculan para monster membuat guild bertindak. Bahkan mereka memberi hadiah besar kepada para petualang yang berhasil menyelesaikan misi melawan monster. Mendengar berita itu, berbondong-bondong petualang unjuk gigi melakukan perlawanan. Begitu banyak petualang yang mendapatkan keuntungan. Alhasil geng Raus mulai berbincang tentang kebijakan guild tersebut. Apalagi hadiahnya yang cukup mahal membuat mereka tercengang. Sontak saja mereka terkejut menyaksikan kemunculan Guru Ralma. Raus menyadari bahwa Ralma telah mengetahui fenomena kekacauan tersebut. Sehingga mereka berkumpul bersama Ralma mencari informasi di buku kuno. Saat ini, Amherst membaca buku tersebut sebagai perwakilan. Dia sempat terkaget menyadari fenomena tersebut. Kemudian Ralma memberikan komentar karena telah lama tidak terjadi kekacauan di labirin membuat sebagian orang kebingungan. Lantas Raus mengatakan kalau Marmor adalah labirin dengan petualang terbanyak. Namun dia heran mengapa tiba-tiba labirin terdapat kekacauan. Padahal seharusnya labirin Marmor tidak mengeluarkan dampak buruk karena telah diatasi para petualang. Setelahnya geng Raus melanjutkan perjalanan untuk persiapan. Apalagi kekacauan di labirin tidak mungkin sebentar. Mereka harus mengatur strategi dengan sangat matang. Dikarenakan telah kewalahan, para petualang meminta toko Nyonya Mire menyiapkan makan siang. Namun kejadian tidak terduga muncul kembali. Para goblin berdatangan kembali mengacaukan wilayah kota. Tidak hanya itu saja, justru ada undead yang muncul di siang hari. Hal tersebut membuat para petualang jadi panik. Saat ini situasi di kota menjadi kacau balau. Kemudian Raus dan Zeke bergerak bersama untuk menyerang secara langsung. Tidak tinggal diam, para petualang lain juga ikutan membantu. Bahkan ada yang menyembuhkan satu sama lain dengan sihir penyembuhan. Sehingga kekacauan di kota dapat teratasi menggunakan kerjasama. Tidak lama, Ronaldo Kuateh muncul dan mengejutkan geng Raus. Alhasil Raus dan kawan-kawan heran mengetahui Narusena juga kenal dengan Ronaldo Kuateh. Sehingga mereka cukup senang menyaksikan kemunculan guru pedang Raus itu. Bahkan Narusena juga pernah belajar dari Pak Ronaldo Kuateh ini cuy. Kemudian Ralma mengatakan mendapatkan panggilan dari kepala cabang. Makanya Ralma bersiap pergi, tapi geng Raus malah minta ikutan. Alhasil mereka segera berkunjung bareng ke ruangan Tuan Miss. Setibanya di sana, geng Raus kaget Tuan tersebut adalah sosok elf. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata beliau merupakan gurunya Guru Ralma. Selanjutnya diperlihatkan situasi di ruangan pertemuan dengan Tuan Miss. Tampaknya Raus dan Narusena ini auto kaget karena mengetahui Guru Ralma ternyata memiliki guru juga. Ralma langsung berkomentar mengenai para murid yang aneh. Meski dia sosok guru, tentunya Ralma juga mempunyai guru yang mengajarkannya. Apalagi Miss adalah guru dari bangsa elf yang begitu mahir di dalam sihir. Sehingga sangat normal kalau Miss menjadi guru dari Ralma. Meskipun begitu, Narusena agak syok menyaksikan tatapan mata Miss.
Namun, dia hanya terdiam mencoba mengabaikan tatapan mata berwarna hijau tersebut. Kemudian Hansa muncul, dia adalah murid dari Guru Mist juga. Anehnya Ralma memperlihatkan sikap tidak sukanya pada Hansam. Alhasil, Mist berpikiran kalau Ralma memiliki rasa kecemburuan. Mendengar ucapan gurunya membuat Ralma makin geli. Lalu Mist mengatakan kalau Hansam cukup hebat walaupun dia kurang bisa menggunakan sihir. Di kesempatan itulah Hansa menyaut kalau dirinya tetap menganut ajaran gurunya dari berbagai hal, tak hanya sihir saja. Kemudian Mist menyiapkan meja untuk berunding dengan para anggotanya. Namun kelihatannya Ralma telah mengetahui bahwa Guru Mist ini telah mengetahui kekacauan sebelum terjadi. Sehingga Guru Mist dan Ralma akan membuat kesepakatan untuk membantu menyelamatkan kota dari fenomena kekacauan. Lantas Ralma meminta pihak gurunya untuk melakukan sesuatu agar kerjasama yang dijalankan ini bisa jadi adil. Kemudian Hansa menyampaikan mereka akan menyelinap ke lantai bawah labirin untuk mengalahkan Master Labirin. Walaupun Master Labirin belum ditemukan, tapi Hansa akan mencarinya. Ketika berhasil ketemu si Master Labirin, ia akan dikalahkan. Tentunya oleh karena itu, kemungkinan besar kekacauan berhasil diatasi. Sebab yang menjadi bahan utamanya adalah Master Labirin. Hal tersebut membuat Raus kaget, pihak Mist cuma menebak saja tanpa memastikan tentang Master Labirin. Sehingga kerjasama yang dilakukan harusnya tidak fair. Namun Ralma malah menyetujui perjanjian dari Hansam. Saat ini, Seth and the Gang berjaga-jaga di luar. Mereka menghantam para musuh. Bukan hanya para goblin, justru monster lain telah bermunculan. Sehingga para petualang lain bergerak cepat saling membantu. Lantas Rila autoshock menyaksikan pertempuran Ronaldo Kuateh yang sangat indah. Dengan sekali tebasan saja, para monster dapat disingkirkan. Makanya Rila mulai membandingkannya dengan Zeke dan membuat si kesal. Kemudian Raus dan Narusena bersama sang guru bergerak melakukan misi. Di kesempatan itulah guru berteleport menuju ke lokasi labirin. Sedangkan Raus dan Narusena harus waspada terhadap wilayah sekitar. Hanya saja Raus malah menyadari kalau gurunya pasti mengorbankan segalanya untuk melindungi kota. Sehingga Raus pun menyesal tidak berbincang dahulu. Kemudian Raus dan Narusena melanjutkan perjalanan kembali ke kota. Lalu Raus berkumpul dengan geng Ronaldo Kuateh untuk bekerja sama melindungi kota. Sontak saja mereka kaget menyaksikan dinding pelindung yang dipasang oleh guru. Sehingga wilayah kota terlindungi dari serangan monster di luar. Bahkan ada para monster yang bersiap menerobos sihir pelindung. Di kesempatan itulah Raus menceritakan tentang kepergian Guru Ralma melakukan misi. Sehingga mereka berharap Guru Ralma kembali dalam keadaan yang sehat. Hal tersebut membuat Raus menjadi overthinking. Sehingga Ronaldo menyadari keresahan yang dialami oleh Raus. Makanya Ronaldo menyampaikan kalau Raus ini tidaklah sendirian. Lantas satu persatu rekan menguatkan Raus untuk saling bekerja sama alias teamwork. Di kesempatan itu mereka bergerak cepat melawan monster. Namun kali ini musuh yang datang adalah Fenrir membuat situasi jadi makin gempar. Tanpa berlangsung lama mereka segera bertarung. Tampaknya Raus kewalahan dengan pertempuran tersebut. Sontak saja Narusena autoshock menyaksikan abangnya yang terluka. Makanya Narusena turun tangan untuk menyerang Fenrir. Hanya saja Narusena kewalahan menghadapinya terus-menerus. Saking ganasnya Narusena mendapatkan luka serangan Fenrir. Ketika Narusena tersudutkan, Raus bangkit membantunya. Sehingga Fenrir tersebut dihajar oleh Raus hingga KO. Sementara Narusena sempat pingsan karena kehabisan darah. Setelah pertarungan usai, Narusena terbangun melihat para bestinya. Namun tiba-tiba Hansa muncul, dia menarik Narusena dan membawanya pergi. Sontak saja Raus terkejut mengapa secara mendadak Hansa muncul mengambil Narusena. Hal tersebut membuat Raus dan kawan-kawan autoshock dan penasaran. Marnel terlihat gelisah, tapi suasana berubah saat Kate dan kawan-kawan memutuskan mendatangi pria itu. Mereka menyarankan Marnel untuk beristirahat sejenak. Bahkan Sheila memberitahu bahwa Raus dan gengnya sedang berlindung di rumahnya. Mendengar hal itu, Marnel merasa lega karena tahu Raus dan timnya bakal aman. Sementara di tempat yang lain, Raus dan gengnya tengah membahas Narusena. Spekulasi bahwa Narusena adalah putri tidur
membuat Raus merasa terkejut. Dia sama sekali tidak menyadari hal itu sebelumnya. Ronaldo kemudian menjelaskan bahwa kekuatan Putri Tidur ini bisa digunakan untuk membuat naga keji jadi tertidur. Namun Ronaldo juga mengingatkan sesuai dongeng bahwa Putri Tidur akan dimangsa oleh naga keji. Rencana ini membuat Raus merasa geram. Dia bersumpah akan menyelamatkan adiknya secepat mungkin. Sementara itu, Handsome terlihat membawa Narusena ke wilayah Mist. Di sana, Mist meminta Narusena menjelaskan apa yang ia ketahui tentang naga keji. Narusena menjawab semua pertanyaan dengan tegas. Kembali ke Raus. Ia dan gengnya berdiskusi tentang naga keji yang semakin intens. Ronaldo Kuateh mengungkapkan bahwa kebangkitan naga keji ini sudah dekat, dan kekacauan di labirin akan menjadi tanpa awalnya. Ketika Narusena mendengar tentang rencana menjadikannya umpan untuk naga keji, dia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Apalagi setelah mengetahui dalang dibalik semua ini adalah sang Perdana Menteri yang rela mengorbankan warga kota demi ambisinya. Ronaldo memperkirakan mereka harus segera menuju labirin terdalam. Raus dan gengnya memutuskan untuk menjemput Narusena dan menggagalkan rencana jahat itu. Di sisi lain, Narusena dibawa ke labirin terdalam bersama Handsome. Mist merasa pasrah mencoba menjalankan tugasnya. Saat Raus dan tim tiba di labirin, mereka terkejut melihat tempat itu yang kosong dari monster. Namun mereka segera menyadari bahwa para monster sedang mengamuk di luar, meninggalkan labirin dalam keadaan yang sunyi. Mist mengarahkan kelompoknya menuju inti labirin marmot, di mana master labirin berada. Dalam perjalanan, Narusena mulai berbincang dengan Mist tentang tujuan mereka. Tiba-tiba Raus dan timnya muncul. Pertemuan antara kakak dan adik itu dipenuhi emosi. Namun, momen haru itu terganggu oleh kemunculan Cyclops yang langsung menciptakan kekacauan. Raus dengan tenaganya melibas para musuh hingga tumbang. Kehebatannya membuat para semua orang jadi terkesan, termasuk Narusena. Setelah kekacauan mereda, Narusena akhirnya bisa melepaskan rindu dengan Raus. Namun, tidak lama kemudian, Mist memberikan pesan yang penting. Raus dan timnya harus mengalahkan Master Labirin. Mist memperingatkan bahwa dirinya tidak akan berlama-lama, sehingga ia mempercayakan masa depan pada mereka. Pertarungan melawan Master Labirin berlangsung sangat sengit. Berkat strategi yang solid dan kehebatan Raus, kemenangan diraih dengan relatif mudah. Narusena dan gengnya bangga atas pencapaian itu. Namun kebahagiaan mereka hanya sesaat. Kemunculan naga keji mengguncang situasi. Handsome diserang hingga terluka parah, bahkan nyaris dijadikan tumbal. Namun naga keji itu justru lebih tertarik pada Mist sebagai kunci kebangkitannya. Meski Mist terluka, ia menolak menyerahkan dirinya. Handsome dengan jiwa pengorbanannya menawarkan dirinya demi keselamatan dunia. Namun naga keji membuang Handsome begitu saja dan mengarahkan kekuatan penuhnya kepada Mist. Pertempuran epik pun tidak terelakkan. Sementara kota di atas mereka terguncang hebat, menciptakan kepanikan di mana-mana. Pertarungan ini pun menjadi penentu nasib dunia. Raus dan timnya bersiap memberikan segalanya demi menghentikan naga keji yang mematikan. Selanjutnya Ralma Auto kaget menyaksikan kemunculan gurunya dengan tampilan yang berbeda. Ternyata gurunya Mist dirasuki oleh naga keji. Sehingga Ralma tidak menyangka guru sehebat Mist mendapatkan guncangan. Alhasil Ralma akan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Raus. Langsung saja naga keji merajalela bergerak menurunkan kekacauannya. Sementara di kota, para petualang masih berusaha menyingkirkan para monster. Di kesempatan itulah Raus mulai mengobati Handsome. Sebab sebelumnya Handsome mengalami cedera yang luar biasa atas penyerangan naga keji. Langsung saja Raus melakukan penyembuhan pada Raus. Namun Raus menghentikan pergerakan Raus. Di kesempatan itulah Handsome mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuan Mist. Dengan segenap hati Handsome mengutarakan agar Raus memberikan maaf pada Mist. Namun bagi Raus sekarang bukanlah waktunya untuk membahas masalah tersebut. Dikarenakan momen yang lebih penting untuk Raus adalah menyelamatkan Handsome. Bahkan Handsome menjelaskan tentang kemurahan hati Tuan Mist kepadanya. Sehingga Handsome merasakan hanya Mist yang menyayanginya.
Lalu Raus menjawab bukan hanya Miss saja yang menganggap Hansam, tapi Raus juga. Setelah semua ini, Raus semakin sadar kalau Hansam dianggapnya sebagai teman baiknya. Awalnya Hansam menginginkan Raus menjauh dari ibu kota agar terhindar dari bahaya. Kemudian Narusena menyaut dia tidak dapat melihat Hansam sebagai teman kakaknya, sebab sejak awal mereka menyembunyikan masalah dari Raus. Dan sekarang Raus malah harus menanggung penderitaan. Makanya Narusena sungguh kesal kepada Hansam. Walaupun marah, tetap saja Narusena meminta Raus segera mengobati Hansam. Sebab hidup Hansam adalah hal yang penting. Dengan senang hati, Raus langsung membantu menyembuhkan. Tampaknya, para petualang diberikan semangat bertarung lewat bayaran, sehingga mereka bersiap melanjutkan pertempuran agar para monster kalah. Lantas geng Shik ikutan bersiap membantu pertarungan di kota. Sedangkan naga keji malah bergerak mengacaukan wilayah. Di kesempatan itulah Raus berbincang dengan Narusena untuk menghentikannya berkomunikasi dengan naga keji. Dengan cara itu, Raus dapat melindungi sang adik dari mara bahaya. Tampaknya para petualang kembali bertarung dengan sekuat tenaga agar kekacauan segera terhenti. Langsung saja Raus memutuskan untuk melindungi temannya dan para warga kota. Kemudian Raus bergerak cepat menggunakan pisau belatihnya. Tanpa bertele-tele lagi cuy, Raus mengirim serangan ultinya. Namun sayangnya, Raus malah mendapatkan serangan yang brutal dari naga keji. Sehingga Raus pun terhempas dalam keadaan yang terluka parah. Menyaksikan hal itu membuat Narusena shock. Kemudian Narusena segera berlari menghampiri sang kakak. Sedangkan para petualang lain memutuskan mengevakuasi para warga di kota. Ketika melihat kesengsaraan, Raus membuat Narusena marah. Kemudian Narusena memilih mendatangi naga keji dan langsung menyerahkan diri. Tidak lama Raus terbangun, dia menyadari adiknya akan bereaksi. Raus pun akan marah besar. Takutnya Narusena beneran akan mengorbankan diri. Tampaknya kemarahan Raus berdampak besar. Hal tersebut membuat Narusena panik menyaksikan kengerian sang kakak. Dikarenakan adiknya diganggu, Raus sungguh kesal dan ingin melenyapkan naga keji. Di kesempatan itulah Raus pun menghajar naga keji dengan kekuatan penuhnya. Sehingga naga keji sangat kesakitan mendapatkan penyerangan dari Raus. Di momen itu, Raus beraksi melancarkan serangan membunuh naga keji. Sebelum menyerang, Raus ditahan oleh sang adik. Langsung saja Narusena menghentikan kemarahan Raus agar situasi kondusif kembali. Mendapatkan perlakuan baik adiknya membuat Raus kembali luluh. Alhasil Narusena berhasil membuat Raus jadi tenang. Kemudian api kekesalan yang menyelimuti Raus segera menghilang. Lalu Raus dan Narusena harus segera melakukan pembantaian pada naga keji. Namun tentunya Raus ditembak oleh Narusena, sehingga naga keji segera dikalahkan dan dikeluarkan dari tubuhnya Miss. Setelah itu Miss langsung dibaringkan untuk dibiarkan beristirahat. Kemudian Guru Ralma menghampiri Ronaldo karena Ronaldo setia membantu anggota Ralma. Sedangkan di sisi lain Perdana Menteri masih mengkhawatirkan tentang dunia. Dia menyadari Raus berhasil menyelamatkan dunia, tapi belum tentu dapat menjadi sosok pahlawan. Keesokan harinya Hansam mengajak Amherst untuk berbincang. Kemudian Hansam to the point menyampaikan mengenai posisi kepala cabang kepada Amherst. Sebab Hansam merasa dirinya belum tentu cocok. Awalnya Amherst menolak, tapi setelah mendengar gajinya yang fantastis membuat Amherst langsung menerimanya. Sementara di sisi lain, Raus dan Narusena memutuskan pamitan kepada Ralma dan yang lainnya. Namun mereka yakin pasti bertemu kembali sewaktu berpetualang suatu saat nanti. Karena mereka adalah sosok pahlawan yang suka berkelana. Langsung saja keduanya pun bergerak cepat melanjutkan perjalanan mereka. In the end, gimana menurut kalian cuy tentang alur cerita dari film yang satu ini? Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya cuy, biar kalian selalu tahu update terbaru dari kita setiap kita upload video terbaru. Makasih buat semua supportnya dari para penonton setia Mang OP dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa juga untuk request anime di kolom komentar biar kita bisa bahas segera untuk kalian. See you in the next video and bye-bye.